lebih mahal dari proyek IKN. Inilah deretan megaproyek terbesar dan termahal di Indonesia, butuh dana besar. Siapa yang gak kenal dengan proyek ambisius Ibu Kota Nusantara atau IKN? Sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia, tapi ternyata ada megaproyek lain yang bahkan lebih mahal dan gak kalah hebat dari IKN. Indonesia ternyata sedang membangun berbagai proyek raksasa yang gak hanya memukau dari segi biaya, tapi juga dari segi teknologinya. Mulai dari kawasan industri hijau terbesar di dunia, jaringan listrik ASEAN Power Grid, hingga tol bawah laut pertama di tanah air. Semua ini membuktikan bahwa Indonesia sedang menyiapkan masa depan yang lebih maju dan modern. Nah, bagi yang penasaran proyek apa saja yang masuk dalam daftar megaproyek termahal ini, yuk kita bahas. Yang pertama, ada proyek kawasan industri hijau terbesar di dunia. Salah satu proyek mega yang sedang digarap Indonesia adalah kawasan industri hijau di Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi yang terbesar di dunia. Terletak di Kabupaten Bulungan, proyek ini mencakup area seluas 13.000 hektar dan dirancang untuk menjadi pusat industri ramah lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kawasan ini akan fokus pada 3 sektor industri utama yang berperan besar dalam masa depan ekonomi hijau Indonesia. Pertama, sektor industri baterai kendaraan listrik atau EV yang akan mendukung transisi menuju transportasi berkelanjutan. Yang kedua, industri petrokimia yang akan memproduksi bahan kimia berbasis minyak bumi untuk berbagai kebutuhan industri. Ketiga, industri aluminium yang akan menghasilkan material penting untuk beragam sektor seperti konstruksi dan otomotif. Yang menarik, proyek ini akan didukung oleh energi hijau, terutama melalui pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan potensi dari Sungai Mentarang dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan industri ramah lingkungan sekaligus mendukung berkelanjutan energi di masa depan. Dari informasi yang menyebutkan, investasi proyek ini diperkirakan mencapai 130 miliar US dollar atau setara dengan 2.000 triliun rupiah. Jauh lebih mahal dibandingkan dengan IKN yang hanya membutuhkan sekitar 520 triliun rupiah. Yang kedua, ada ASEAN Power Grid. ASEAN Power Grid atau yang disebut dengan APG merupakan ambisius untuk mengintegrasikan sistem kelistrikan di seluruh negara anggota ASEAN yang bertujuan meningkatkan ketahanan energi dan memfasilitaskan perdagangan listrik antar negara. Proyek ini tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan surya yang tersebar di berbagai negara ASEAN, tetapi juga akan memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil di kawasan ini. Dengan interkoneksi jaringan listrik, negara-negara ASEAN yang bisa saling berbagi pasokan energi, meningkatkan stabilitas pasokan listrik, serta mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Proyek ini diperkirakan memerlukan untuk mewujudkan jaringan listrik antara negara ASEAN hingga tahun 2050 mencapai sekitar 200 miliar US dollar atau setara 3.066 triliun rupiah. Biaya ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi listrik yang menghubungkan negara-negara ASEAN, termasuk kabel bawah laut dan stasiun konversi energi. Meskipun biaya yang diperlukan sangat besar, manfaat jangka panjang dari proyek ini sangat signifikan. Proyek ini akan menjadi kunci dalam memastikan masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Asia Tenggara. Seiring dengan proyek-proyek besar lainnya, APG menjadi bukti nyata bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN siap menatap masa depan dengan teknologi yang lebih maju dan lebih hijau.
Yang ketiga, ada proyek Pelabuhan Patimban. Pelabuhan yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini dirancang untuk menjadi pusat logistik utama Indonesia, khususnya untuk sektor ekspor otomotif dan manufaktur. Dengan adanya Pelabuhan Patimban, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan mempercepat distribusi barang ke berbagai negara. Pelabuhan Patimban ini dibangun dengan biaya yang cukup besar, sekitar 40 triliun, yang sebagian besar dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency atau JICA. Selain itu, pemerintah Indonesia turut mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD untuk mendukung pembangunannya. Proyek ini terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yang dimulai pada tahun 2020 melibatkan pembangunan dermaga kontainer dengan kapasitas 3,5 juta TEUs. Di fase kedua, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2025, kapasitas pelabuhan yang akan ditingkatkan menjadi 5,5 juta TEUs. Akhirnya, pada fase ketiga yang ditargetkan selesai pada tahun 2027, Pelabuhan Patimban diharapkan dapat menampung hingga 7,5 juta TEUs, menjadikannya salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun, pembangunan pelabuhan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Untuk mendukung kelancaran operasionalnya, dibangun juga akses tol sepanjang 37 km yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dan Tol Cipali. Investasi untuk pembangunan akses tol ini sendiri mencapai 5,2 triliun yang semakin menambah nilai proyek ini sebagai salah satu infrastruktur utama Indonesia. Yang keempat, Tol Bawah Laut IKN Nusantara. Proyek ini menjadi terobosan luar biasa karena akan menjadi tol bawah laut pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Dengan panjang sekitar 27 km, tol ini akan menghubungkan Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur dengan IKN Nusantara. Keunggulannya, tol ini tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan kawasan ekonomi di sekitar IKN, tetapi juga menjadi simbol kemajuan teknologi Indonesia di bidang transportasi. Tol bawah laut ini dirancang untuk menanggulangi tantangan geografis wilayah Kalimantan yang terdiri dari banyak sungai dan daratan rendah, sehingga pembangunan jembatan besar atau jalan darat sangat sulit dilakukan. Anggaran untuk pembangunan tol bawah laut IKN diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah, menjadikannya salah satu proyek transportasi besar yang akan mendukung pengembangan IKN. Proyek ini juga diharapkan selesai pada tahun 2026 dan menjadi bukti nyata ambisi Indonesia dalam membangun infrastruktur canggih untuk mendukung ibu kota baru di negara ini. Yang terakhir, Jalan Tol Trans Sumatera. Proyek ini akan menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Dengan panjang sekitar 2.700 km, jalan tol ini dirancang untuk mempercepat mobilitas barang dan orang di Pulau Sumatera, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah yang tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Pembangunan JTTS yang mempercepat akses ke berbagai pusat ekonomi di Sumatera, termasuk industri, pariwisata, dan sektor lainnya. Proyek ini juga dapat memangkas waktu perjalanan antar kota yang sebelumnya memakan waktu lama. Dengan biaya yang diperkirakan mencapai 90 triliun rupiah, proyek JTTS menjadi salah satu investasi besar dalam sektor transportasi Indonesia. Indonesia sedang menjalani transformasi besar dengan sejumlah proyek megah yang tidak hanya mengesankan dari segi skala dan biaya, tetapi juga menggambarkan ambisi besar untuk menciptakan masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan. Dengan investasi yang mencakup triliunan rupiah,
Proyek-proyek ini menjadi penanda bahwa Indonesia siap memasuki era baru. Sebuah era yang tidak hanya mengandalkan sektor konvensional, tetapi juga sektor-sektor yang mendukung berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.